Kira-kira nih, selama 14 hari di MEFP tadi diapain gitu? Diapain Apa ya? dicemplungin ke Air kolam? es. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok Hen. Selamat pagi, Sis Nurma. Oke, nggak usah tegang, santai aja, Dok Hen. Kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai, tentunya masih di Podlog, Podcast Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Gimana kabar hari ini, Dok Hen? Alhamdulillah baik. Tetap feeling good ya? Feeling good, kesehatan juga good. Kesehatan juga good. Emang kalau kondisi ya lagi seperti ini dunia, kita tetap harus menjaga kesehatan gitu ya, Dok. Agar tetap waras, Nur. Berarti selama ini kurang waras, Dok. Agak goyang sedikit. Boleh nanti diceritakan, Dokter, tentang bagaimana sih tetap menjaga kestabilan gitu menghadapi para klien-klien juga gitu kan. Oke, sahabat Potluck, kali ini kita akan membahas tentang rehabilitasi medis seperti itu. Karena sahabat Potluck perlu tahu nih, Dokter, tentang rehab-rehab itu tahapannya apa aja nih kalau masuk di rehab gitu kan. Terus rehab itu diapain gitu kan. Diapain ya di dalam ya? Takutnya nanti dikurung, dikebukin gitu ya. dimandiin air es. Oh gitu ya. Makanya itu, Dok. Banyak yang masih penasaran kayaknya ya kan tentang Iya. rehab itu seperti apa gitu kan. Ada yang sering tanya nih, Dok, di masa-masa awal pernah nggak nemuin yang kayak sakau gitu kan. Terus ada yang ya seperti yang dilihat di film-film kayak gitulah. Nanti mungkin dokter bisa jelasin seperti apa sih sebenarnya rehab medis itu, Dok, gitu. Mungkin bisa nyapa dulu sahabat Potluck. Hai sobat semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Potluck ya, Sis ya? Potluck, podcast Podcast lokal. lokal. Betul Jangan lupa banget. like. Betul, jangan lupa like. Oke, Dok Hen, bisa digambarkan atau dijelaskan tentang rehab medis itu seperti apa? Kalau kita masuk ke rehabilitasi sendiri ya, Iya. rehabilitasi itu kan kalau yang kita ketahui itu kan proses, serangkaian proses yang nantinya tujuannya itu untuk pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Artinya setelah direhab si klien itu dapat kembali ke masyarakat dan dapat produktif kembali gitu. Kalau di kita sendiri rehabilitasi itu dibagi menjadi dua, ada rehabilitasi medis dulu dan kemudian nanti masuk ke rehabilitasi sosial. Oke, berarti masuknya di medis dulu ya. Iya, masuk di Oke. medis dulu. Kalau di medis awal. kira-kira diapain sih, Dok? Disuntik, kasih obat gitu enggak? Ya enggak dong. Tergantung dari si klien itu sendiri datang seperti apa dan penggunaan zatnya juga penggunaan apa gitu. Oke. Kalau untuk rehabilitasi medis itu sendiri nanti di awal kita masuk ke monitoring evaluasi fisik dan psikososial. Oke. Jadi fisiknya dievaluasi, psikososialnya juga kita evaluasi lagi. Nanti ada dua tahap di kalau kita sebutnya itu MEFP, Oh, monitoring MEFP. Oke. evaluasi fisik dan psikososial. Itu kira-kira berapa hari, Dok? Itu biasanya 10 sampai 28 hari. Tapi ini kan kita lagi ngomong masa pandemi. Di awal aja kita bisa 14 hari minimal 14 hari untuk ya. isolasi dan monitoring fisiknya itu sendiri. Oke. Kira-kira gitu nih selama 14 hari di MEFP tadi diapain gitu, Dok? Diapain Apa ya? dicemplungin ke Air kolam? es. Apa dikurung kayak di Dikurung. penjara? Oke, boleh, Dok. Jadi kalau di MEFP itu sendiri kita ada fase yang pertama detoksifikasi dan kemudian fase stabilisasi. Yang namanya detoksifikasi artinya mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Artinya gini, bukan racun sih, karena si klien masuk ke sini kan penggunaan zatnya, entah itu sabu, entah itu ganja, entah itu obat-obatan. Kemudian setelah masuk kita stabilisasi dulu, kita detoksifikasi dulu nih sebelum dia stabil, sebelum dia bisa ikut program. Jadi biar dia bebas dulu dari zatnya, baru bisa masuk ke fase stabil. Di stabil itu baru kita bisa masuk intervensi
Oke. Nah, kalau di detox itu apa aja yang dilihat, Dok? Kalau detox itu kita lebih ke fisiknya, fisik sama Oke. psikosomatisnya sama psikiatrinya. Ada gangguan nggak sih Oh. fisiknya? Ada penyakit penyertanya nggak sih? Contoh, gini sister, Oke. misalnya habis pakai ganja, Hmm. masuk ke sini terus stop, muncul Oke. gejala ternyata ada halusinasinya. Oh, ada juga, Dok, yang seperti itu. Menarik nih. Ada deh. Ada Eh, banyak kita. ya Yang juga ya. habis terus habis itu kayak ngedenger bisikan-bisikan, oh berarti itu yang perlu kita monitoring dulu nih, ada Oh. gangguan atau enggak. Oke, menarik. Tuh. Ternyata penggunaan zat itu bisa mempengaruhi psikologis ya. Iya, Oke, berarti ada nggak kondisi yang misalnya ketika dia putus zat di detox, kondisi psikologisnya terganggu gitu? ada, dia emang udah ada, jadi dia penggunaan zat terus ada Oke. emang di fisiknya dia, di mentalnya dia itu ada terganggu juga, ditambah penggunaan zat ya. Oke, apakah seseorang yang menggunakan zat itu selalu kondisi psikologisnya terganggu atau berpengaruh atau tidak Berpengaruh, lebih ke Oke. berpengaruh sih. Kalau terganggunya balik lagi ke sudah berapa lama dia penggunaan zatnya, Oke. penggunaannya apa aja, berapa banyak dia menggunakannya, itu pengaruh juga sih. Itu mungkin nanti di awal bisa dijelaskan. Oke, nanti cukup menarik, Dokter. Nanti kapan-kapan kita kupas lebih dalam lagi Boleh, kali ya. dari awal ya, Betul. maksudnya gimana. Betul. Juga ternyata efek penggunaan dari narkoba itu bisa berpengaruh kepada kondisi psikologis, lebih tepatnya mungkin ke kejiwaan kali Iya, ya. bisa ke kejiwaannya. Oke. Tapi yang lebih di kita juga di detoksifikasi selain kejiwaan, kita Mm-mm. monitoring juga nih kondisi fisiknya, ada dia lepas dari Oke. sabu atau dia lepas dari ganja atau zat-zat yang lainnya, ada sakit-sakit nggak sih di badan, ada kondisi fisik yang mengganggu dia nggak sih. Kalau tren penggunaan nih, Dok, selama yang dokter Kebanyakan. tanganin di dalam nih, di dalam Loka Rehabilitasi Paling banyak. Oke, paling banyak apa ini? Sabu paling sabu banyak ya? pakai sabu. Trennya sabu Sabu ya, memang trennya, sedang meningkat-ningkatnya. Kalau tahun sebelum tahun 90-an kayaknya dulu morfin seperti itu ya. Kalau iya. tahun-tahun ini sabu Lebih ke sabu, gitu stimulan. ya. Oke, Dok, Ya, gimana? menarik nih bagi teman-teman potok yang di luar. Kalau putus zatnya seorang pengguna sabu itu seperti apa? Jadi kalau orang lepas dari sabu, kebanyakan orang pakai sabu itu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena kan Oke. sifat sabu itu stimulan, jadi meningkatkan mood tubuh agar semangat kerja. Rata-rata Semangat kerja kenapa ya. sih pakai sabu? Oh, biar saya kerjanya pede gitu. Gitu. Biar Oke. saya nggak ngantuk-ngantuk gitu. Jadi efeknya ya biasanya sih banyak kan tensinya yang agak naik sedikit gitu. Tapi kalau untuk kondisi yang psikiatrinya nggak terlalu menonjol. Kalau untuk sabu itu penggunaan sampai sabu. kondisi yang kayak seseorang menggunakan putau gitu Enggak. Dok? Enggak ya putus Enggak. zatnya. Biasanya seperti apa putus zatnya? Kalau untuk putus zatnya dari si sabu itu sendiri sih cuman ke badannya sakit-sakit, Oh, badannya sakit-sakit. nafsu makannya jadi meningkat gitu sih. Oke. Kalau yang lain-lain nggak seperti putau ya. Iya, yang sampai benar. saya tahu banget. Kayaknya gitu. saya sering tuh ditanyain sama sahabat-sahabat potluck gitu kan. Kira-kira kalau putus zat nemuin nggak kayak putau gitu sampai teriak-teriak, sampai keluar-keluar teriak-teriak. busa kayak gitu Enggak, ya. kalau sampai keluar busa kebetulan kita belum pernah ada, jangan Jangan sampai ya. jangan sampai lah ya. Oke. Terus kalau untuk di kita yang seringnya itu ya emosinya sih. Emosinya ya. Oke. Ya gini sih, dia terbiasa menggunakan zat, tiba-tiba kita di sini langsung stop total, nggak pakai zat, otomatis nagih di badan. Kalau itu untuk nagih. rokok masih boleh nggak, Dok? Rokok kalau kita udah enggak. Wih, Kita sekali. kawasan bebas rokok. Wih, Sama sekali. keren. Jadi untuk Loka udah bebas rokok ya sama sekali ya. Untuk Loka udah bebas. Kayak rokok. staffnya juga tidak boleh. Staffnya udah nggak boleh Nggak juga. boleh Kalau juga mau ya. rokok di luar pagar dan ada jam-jamnya juga. Ada dendanya juga katanya, Ada Dok. denda kalau ngerokok di dalam. Ada yang mau coba nih para kameramen. Kameramennya mungkin mau Mau nyoba. coba ya. Boleh denda Boleh. 500.000 gitu kan. Lumayan ya, Lumayan buat 500. party lele. Oke. Arti kita satu kantor. Oke. Baik, Dok Hen.
sebelum kita closing nih ya, suka duganya menjadi dokter yang bertugas di Loka Rehab itu apa? Suka dukanya Menghadapi para klien gitu kan yang unik-unik gitu, suka yang dukanya yang apa? unik-unik, yang suka marah-marah, yang Yes. tiba-tiba ngamuk sendiri, yang tiba-tiba nangis sendiri gitu ya. Aduh, jadi Teriak-teriak baper sendiri gitu, gitu teriak-teriak ya. sendiri, semuanya juga bisa dipecahin kacanya. Suka Sukanya dukanya sih, apa, Dok? kalau sukanya dulu nih. Yes, sukanya. Sukanya karena di sini kita lebih masuk lagi, kita lebih ketemu Oke. lagi interaksinya. Kok di luar mungkin ketemu pasien ya udah tahu keluhannya gitu. Oke. Saya demam dok, saya ada pusing, ada batuk pilek, enak itu. Itu dia kadang tuh datang ke sini tuh karena saya udah nggak dianggap di keluarga. Oh. Jadi itu kadang-kadang ya ampun nyentuh banget. Itu Nyentuh sih banget ya. jadi kayak oh di sini ya Jadi gitu. ketika hadir di Loka seperti kayak menemukan keluarga baru Iya, gitu. jadi mereka kayak oh, ya loh. Jadi kayak benar-benar butuh uluran tangan kita semua Oke. gitu. Uluran tim yang ada di sini, baik tim semuanya. Sukanya lucu sih, mereka tuh unik-unik. Ada yang Uniknya gimana, Dok? uniknya ada yang tiba-tiba nangis itu, uniknya ada yang sebenarnya mereka itu tuh semua kreatif. Cuman dengan pergaulan yang tidak baik, lingkungan yang mungkin mempengaruhi sampai akhirnya dia menggunakan gitu. Jadi ya cerdas-cerdas sih mereka. Normal Pinter, gitu kan, Dok, ya? normal. Kalau fisiknya kadang sih nggak begitu terganggu kok. Oke. Cuman kadang ya karena dijauhi oleh keluarga. Tapi unik kok, seru aja. Jarang-jarang kita nemu yang tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba ketawa sendiri. Iya, Oh, ya. ada apa ya gitu. Oke, kalau dukanya, Dok, tadi kalau- sukanya kan iya, dukanya kalau ketika dukanya- seperti apa? Kalau dukanya udah yang bener-bener dia itu putus asa banget, Oke. butuh pertolongan banget, dan kayaknya udah bener-bener depresi dan harus banget kita tolong itu yang bener-bener aduh gitu. Ada Maknyus, kondisi dan yang ada kondisi aduh, yang gitu aduh, ya. madek gitu loh. Oke, tetap ya jiwa dokternya nggak lepas. Iya, baper kadang kan nggak boleh ya. Nggak boleh baper. Oke, dokter, sebelum kita closing Iya. terakhir, pesan apa yang akan dokter sampaikan untuk sahabat Potluck di luar sana? Terkait dengan adiksi, Kalau pesannya terkait dengan adiksi nggak usah coba-coba sih. Kalau udah Oke. coba susah soalnya. susah berhentinya Berhentinya. ya. Mm, Ada yang sampai Susah. puluhan-puluhan tahun, kayaknya 20 tahun pun di Iya. dalam kayaknya ada ya. susah. Nggak usah coba-coba lah pokoknya. Nggak usah coba-coba gitu Nggak ya. usah sok aduh nggak keren nih kalau nggak pakai, nggak usah. Oke. Jadi jauhi narkoba, dekati yang serius gitu Iya, ya. jauhi narkoba, dekati dengan yang serius. Serius jiwa dan raga gitu Serius, kan. serius Oke. Pinang mungkin. Dokter, oke, terima kasih banyak Sama-sama. untuk kehadirannya di Potluck Loka pada pagi hari ini. Terima kasih diskusi yang sangat luar biasa. Nanti di tema selanjutnya kita akan berdiskusi lagi terkait dengan medis juga lagi. Mungkin pengaruh narkoba berbanding lurus dengan kondisi kejiwaan kali ya, Dok. Nanti kita akan kupas lebih Kita dalam lagi. ngobrol-ngobrol dalam betul. lagi lah Soalnya ya. kayaknya cukup menarik tadi, dan ya kita nanti akan banyak hal diskusi juga terkait dengan medis. Jadi sahabat Potluck, harapannya terus mengikuti podcast Loka sehingga banyak informasi-informasi yang tetap didapatkan. Terima kasih atas kesetiaan sahabat Potluck. Let's connect with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, dokter.